Di dalam setiap kepercayaan pasti dikenal adanya sebuah konsep tentang akhir zaman. Dalam agama Abrahamik sendiri misalnya, akan ada masanya kita memasuki akhir zaman di mana kejahatan sudah merajalela dan bumi atau dunia tuh akan hancur lebur. Kalau dalam Hindu sendiri, alam semesta ini juga punya siklus yang beberapa artikel menyebutkan satu siklus tuh terjadi setiap 2.160 miliar tahun sekali. Di akhir siklus tersebut, Dewa Siwa akan melebur alam semesta yang kemudian memungkinkan terjadinya penciptaan baru. Masa itu disebut dengan Maha Pralaya, di mana dunia akan hancur dan menyatu kembali pada Brahman, Sang Hyang Widiwasa. Nah, kali ini kita akan bahas siapa itu Dewa Siwa dan gimana kedudukannya dalam mitologi Hindu. Pembahasan tentang Dewa Siwa ini melengkapi video pembahasan aku soal Dewa Trimurti dalam mitologi Hindu. Sebelumnya kan udah pernah dibahas soal Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Nah, ketiga dewa ini tuh punya peran masing-masing, yaitu Brahma menciptakan, Wisnu memelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Segala hal yang tidak lagi sesuai dengan Dharma, maka akan dilebur sama Dewa Siwa dan digantikan dengan yang baru. Beda sama konsep ketuhanan agama Abrahamik, Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa ini merupakan satu kesatuan dan manifestasi dari Brahman, atau kalau Hindu Dharma di Indonesia menyebutnya Sang Hyang Widiwasa. Dalam Siwa Tattwa, Tuhan itu disebut dengan Batara Siwa, dan Batara Siwa ini tuh dipuja dalam 3 aspek kesadaran: Parama Siwa, Sada Siwa, dan Siwa Atma. Parama Siwa ini sama tingkatan Nirguna Brahman dalam Upanishad, yaitu Tuhan yang tidak terpikirkan, murni, abadi, tidak berawal dan tidak berakhir, yang bisa juga diartikan Tuhan yang tidak berwujud. Di bawahnya ada Sada Siwa yang dikenal sebagai Saguna Brahman dalam Upanishad, yaitu Tuhan yang telah dipengaruhi oleh Maya, atau bisa dibilang Tuhan yang bermanifestasi atau berwujud sesuai dengan fungsinya. Dalam tingkatan Saguna Brahman, Tuhan bermanifestasi sebagai Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kalau dalam Sada Siwa, Batara Siwa bermanifestasi sebagai Brahma ketika beliau menciptakan, Wisnu ketika beliau memelihara, dan Rudra ketika beliau melebur. Jadi dari Parama Siwa atau Nirguna Brahman kemudian muncul Sada Siwa atau Saguna Brahman, kemudian ada Siwa Atma. Dalam kitab Veda dan Upanishad ngajarin kalau Tuhan adalah Esa, tapi dia meliputi segalanya dan punya banyak nama. Semua yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan, berada pada Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Jadi mungkin bisa dibedain nih antara Batara Siwa yang merupakan Tuhan dan Siwa sebagai dewa. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Dan terima kasih banyak buat yang udah mengkoreksi beberapa kesalahan kami ini di video pembahasan Dewa Wisnu. Thank you so much guys. Oke, balik lagi ke pembahasan Dewa Siwa. Awal kemunculan Dewa Siwa. Kemunculan Trimurti di dunia ini tuh punya kisah masing-masing. Demikian juga dengan Dewa Siwa. Nama Dewa Siwa sebagai figur sama sekali nggak tercantum dalam kitab Veda. Namun hanya tertulis Siwa sebagai sifat. Tapi beberapa orang tuh berpendapat kalau Dewa Siwa dalam kitab Veda dan Wisnu Purana itu dikenal dengan nama Rudra. Nah, dalam Wisnu Purana tuh dikisahin pada masa awal mula Kalpa, Brahma tuh pengen nyiptain anak yang menyerupai dirinya. Kemudian seorang anak berkulit ungu muncul dan nangis. Dewa Brahma kemudian nanya, "Kenapa? Kok nangis?" Dan anak itu jawab, "Berikan aku nama." "Rudra adalah namamu," jawab Brahma. Tapi Rudra masih nangis selama 7 kali. Sampai akhirnya Brahma kasih dia 7 denominasi dan wilayah, juga istri dan keturunan. Kemudian 8 manifestasi itu dikasih nama Rudra, Bawa, Saraba, Isyana, Masupati, Bima,
Ugra, dan Mahadewa yang dikasih oleh leluhur mereka yang agung. Dan 8 manifestasi itu kemudian ditetapin kedudukannya masing-masing. Terus ada lagi versi lain tentang kemunculan Dewa Siwa dalam Wisnu Purana yang dikatakan bahwa Dewa Wisnu yang dikenal sebagai Narayana munculin Dewa Brahma dari pusarnya. Kemudian Dewa Siwa muncul dari kening Dewa Brahma. Nah, menurut Siwa Purana, Dewa Siwa tuh muncul saat Dewa Wisnu dan Dewa Brahma berantem, bertengkar tentang siapa yang merupakan pencipta, pemelihara, dan penghancur dunia ini. Dan di tengah-tengah pertengkaran itu, konflik itu, sebuah Jyotirlingga atau Jyotirlinggam, yaitu pilar cahaya besar yang tak terbatas, muncul di hadapan Dewa Brahma dan Wisnu. Mereka kemudian pengen ngetes dan ngelihat ujung dari Jyotirlinggam itu. Dewa Brahma kemudian berwujud angsa naik ke atas dan Dewa Wisnu ngambil bentuk babi hutan turun ke bawah. Mereka ngelakuin perjalanan selama 1000 tahun tapi masih belum nemuin ujungnya. Dewa Wisnu dan Brahma kemudian mutusin buat balik deh. Pas Dewa Wisnu dan Brahma masih penasaran nih sama Jyotirlinggam itu, kemudian muncul suara keras Om dari pilar tersebut dan muncul huruf A, U, dan M. Kayak gini hurufnya. Dan di atas huruf tersebut muncullah Dewa Siwa bersama dengan Dewi Uma. Dewa Siwa bilang ke mereka kalau mereka berdua berasal dari Dewa Siwa, tapi mereka lupa tentang itu. Sedangkan dalam versi Brahma Samhita diceritain kalau Dewa Siwa tuh lahir dari kening di antara dua alis Mahawisnu. Dan bagi kalangan Siwaisme atau Siwa Siddhanta, Dewa Siwa dianggap sebagai Swayambhu, yaitu absolut dalam segalanya, tidak dilahirkan karena Siwa ada dengan sendirinya. Penggambaran Dewa Siwa. Buat memudahkan penghayatan keberadaan Dewa Siwa, maka Dewa Siwa tuh digambarin dengan bentuk dan atribut tertentu. Dewa Siwa tuh biasanya digambarin di lukisan atau patung, badannya dipenuhi abu yang diolesin ke tubuhnya. Debu ini merupakan hasil dari pembakaran kremasi yang melambangkan bahwa Dewa Siwa berkedudukan di atas lingkaran kehidupan dan kematian atau melampaui siklus kehidupan. Di atas kepalanya tuh ada aliran air dari sungai Gangga yang melambangin pengetahuan. Jadi bisa diartiin pengetahuan yang selalu mengalir dari Dewa Siwa. Kemudian ada simbol bulan sabit di rambutnya yang punya beberapa arti nih. Di antaranya Dewa Siwa tuh sebagai penguasa waktu dan tidak terbatas sama dimensi waktu. Bulan juga ngelambangin pikiran kesadaran sang dewa. Habis itu Dewa Siwa digambarin punya 4 buah tangan dan kadang-kadang cuma 2 yang biasanya megang sesuatu kayak trisula, manik-manik, atau semacam tasbih, gendang kecil, dan camara. Trisula ngelambangin senjata Dewa Siwa pas lagi ngancurin kejahatan. Tapi gak cuma itu, Trisula juga ngelambangin 3 aspek Dewa Siwa, yaitu sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Selain itu, Trisula juga ngelambangin keseimbangan 3 guna atau 3 sifat alam. Satwa keaktifan, rajas kegiatan, dan tamas ketidakaktifan. Terus ada juga tasbih yang terbuat dari rudraksha, ngelambangin keanggunan, kesederhanaan, konsentrasi dalam meditasi. Ada juga ular kobra, Basuki, di sekitar lehernya. Ini ngelambangin passion dan keinginan, simbol dari kewaspadaan. Dalam sumber lain dikatakan ya, kalau ular itu tuh ngelambangin kekuatan penghancur dari Dewa Siwa. Di kening Dewa Siwa ada simbol tilaka, 3 garis datar, dan mata ketiga. Mata ketiga Dewa Siwa ini biasanya digambarin selalu ketutup dan bakalan terbuka kalau Dewa Siwa marah. Dan mata itu juga punya kekuatan buat ngancurin segalanya. Mata ketiga ini juga punya kemampuan buat ngeliat dan ngebedain mana yang baik dan buruk. Kemudian Dewa Siwa tuh kadang juga digambarin bersama kendaraannya, yaitu seekor lembu yang disebut Nandi atau Nandini. Lembu ini simbol dari Dharma yang akan selalu menemani kalian kalau kalian berbuat benar dan jujur. Nah, Dewa Siwa juga pakai pakaian kulit harimau yang ngelambangin kekuasaan penuh terhadap semua kekuatan di dunia ini. Juga kemenangan kekuatan ilahi atas naluri binatang dan sekaligus simbol keberanian. Dewa Siwa nih juga digambarin punya leher biru. Nah ini tuh karena Dewa Siwa nelan racun hala-hala pas para dewa dan para asura ngaduk samudra buat nyari Tirta Amerta. Dewa Siwa ngelakuin hal itu buat nyelamatin alam semesta dari racun itu. Racun itu tuh nggak tertelan seutuhnya.
tapi tertahan di tenggorokan Dewa Siwa, yang bikin tenggorokan Dewa Siwa berwarna biru. Makanya Dewa Siwa juga dijuluki sebagai Nilakanta, yang artinya berleher biru. Terus menurut Lontar Tantu Pagelaran yang ditulis sekitar abad ke-15, diceritain kalau Dewa Siwa atau Batara Guru minum sumber air yang bernama Kalkuta ketika memindahkan puncak gunung Himalaya dari India ke Jawa, di mana saat itu Pulau Jawa itu masih belum stabil. Batara Guru kemudian ngerubah air Kalkuta jadi Tirta Amerta Siwamba yang kemudian bisa nyelamatin para dewa yang keracunan. Terus dalam penggambaran selanjutnya, Dewa Siwa juga punya patung lingga yang melambangkan kekuatan dan simbol maskulinitas Dewa Siwa. Dalam penggambaran lain, Dewa Siwa tuh digambarin bawa tengkorak, sampai Dewa Siwa juga dijuluki Kapalika atau pembawa tengkorak. Tengkorak ini tuh mengacu pada peristiwa pas Dewa Siwa motong kepala kelima Dewa Brahma. Tengkorak itu juga merepresentasikan samsara atau lingkaran kehidupan, kematian, dan kelahiran. Dewa Siwa diceritain bertempat tinggal di Gunung Kailash, salah satu gunung di pegunungan Himalaya. Nah, dalam menjalani tugasnya, ketiga Dewa Trimurti itu ditemenin sama pasangannya atau saktinya. Sakti dari Dewa Brahma, Dewi Saraswati yang dikenal sebagai Dewi Pengetahuan. Sakti dari Dewa Wisnu, Dewi Laksmi yang dikenal sebagai Dewi Kekayaan, kesuburan, kemakmuran, kecantikan, dan sebagainya. Nah, kalau sakti dari Dewa Siwa itu awalnya Sati atau Dakshayani, putri dari Prajapati Daksa, putra Dewa Brahma. Tapi saat itu Daksa nggak setuju pernikahan Sati dan Dewa Siwa, dan bahkan ngadain upacara pengorbanan ke semua dewa kecuali Dewa Siwa. Karena nggak terima dengan perlakuan ayahnya, Dewi Sati bunuh diri dengan cara ngelemparin diri ke dalam api pengorbanan. Karena marah, Dewa Siwa kemudian ngeluarin makhluk mengerikan bernama Virabhadra dari mulut Dewa Siwa. Dalam catatan lain disebutin juga makhluk itu bernama Rudrakali. Virabhadra dan Rudrakali ini bisa dibilang sebagai awatara dari Dewa Siwa. Lanjut, jadi Dewa Siwa tuh merintahin Virabhadra dan Rudrakali menuju ke tempat upacara itu dan berhasil menggal Prajapati Daksa. Dewa lain kemudian nenangin Dewa Siwa dan akhirnya Prajapati Daksa dihidupin lagi, tapi dengan kepala kambing atau domba. Dewi Sati kemudian bereinkarnasi jadi Dewi Parwati dan nikah deh sama Dewa Siwa. Jadi sakti Dewa Siwa sekarang adalah Dewi Parwati. Dewi Parwati juga punya perwujudan yang lain, kayak Durga, Uma, Adi Sakti, dan Dewi Kali. Dalam beberapa literatur, Dewa Siwa dan Parwati tuh punya banyak anak. Cuman yang paling populer itu anaknya yang namanya Ganesha, Dewa Ilmu Pengetahuan. Pasti kalian tahu. Yang diciptakan Dewi Parwati dari tanah tanpa pengetahuan Dewa Siwa. Dan satunya lagi bernama Skenda atau Kartikeya, Dewa Perang. Penghancuran dunia oleh Dewa Siwa. Nah, di awal tadi jelasin kalau Hindu tuh kenal adanya Mahapralaya. Pada masa itu seluruh dunia ini akan berakhir dan bersatu kembali kepada Tuhan, yang dalam Upanishad disebut Brahman, atau dalam ajaran bercorak Siwaistik disebut Batara Siwa. Nah, Dewa Siwa ngancurin dunia ini dengan dua cara. Yang pertama dengan membuka mata ketiganya, dan yang kedua ngelakuin tarian kosmik Siwa. Ketika Dewa Siwa ngebuka mata ketiga yang ada di keningnya, maka dari matanya akan memancarkan api dan melebur alam semesta ini serta keseluruhan isinya. Terus cara kedua yaitu ketika Siwa dalam bentuk Siwa Nataraja atau penguasa dari segala tarian atau bisa juga dibilang Raja Tarian. Ada dua bentuk tarian Dewa Siwa yang disebut dengan Lasya, tarian lembut untuk penciptaan, dan Tandawa, tarian penghancur untuk menghancurkan dunia. Kedua tarian itu adalah dua aspek dari sifat Dewa Siwa sebagai pelebur yang kemudian menciptakan kembali. Dalam melakukan tarian Tandawa Nataraja, Siwa diceritain tuh menari-nari dengan setiap gerakannya adalah gerakan yang menghancurkan. Keren ya? Dalam Bhagavata Purana disebutin kalau Dewa Siwa melebur alam semesta dengan mudah, bagaikan angin melenyapkan kumpulan awan di langit dengan tiupan yang keras. Setiap gerakan sukacitanya adalah teriakan kematian bagi segala makhluk dan setiap hembusan nafasnya memporak-porandakan segala sesuatu. Nah, beda sama konsep agama Abrahamik yang jadiin kiamat sebagai akhir dari segalanya. Dalam kepercayaan Hindu,
Mahapralaya adalah sebuah siklus di mana ketika dunia hancur, maka siklus dunia baru akan muncul kembali. 19. Awatara Dewa Siwa. Untuk menjaga alam ini, Dewa Siwa tuh kadang berinkarnasi jadi awatara yang muncul sesuai situasi dan kondisi tertentu. Mungkin ada banyak awatara Dewa Siwa, tapi dalam Siwa Purana disebutin ada 19 awatara dari Dewa Siwa. Perlu digarisbawahi kalau proses inkarnasi Dewa Siwa ke dalam bentuk awataranya itu nggak sepenuhnya ya. Beda sama proses awatara Dewa Wisnu. Awatara Siwa biasanya tuh cuman perwujudan dari sebagian kekuatan Dewa Siwa. Yang pertama, Dewa Siwa muncul dalam bentuk Bhairawa ketika Dewa Brahma berbohong. Dewa Siwa kemudian motong kepala kelima Dewa Brahma dan dihukum buat bawa tengkorak Brahma selama 12 tahun dan berkeliaran sebagai seorang biksyatana. Yang kedua, Dewa Hanuman. Ini kalian tahu pasti ya. Pas Dewa Siwa ngelihat Mohini yang berwujud gadis cantik. Dewa Hanuman lahir pada masa Treta Yuga sebagai putra Anjani, seekor wanara wanita. Ketiga, Piplat, yaitu ketika Dewa Siwa lahir di rumah orang bijak Dadici. Tapi Dadici pergi sebelum Piplat lahir karena posisi planet Sani yang buruk. Piplat kemudian ngutuk planet ini jatuh dari tempat tinggalnya di surga. Keempat, pas Dewa Siwa jadi Nandi yang dipandang sebagai pelindung ternak dengan bentuk banteng yang punya 4 tangan. Kelima, pas Dewa Siwa muncul setelah Dewi Sati mengorbankan tubuhnya ke dalam api atau Dakshayadhyana. Tadi udah ceritain kalau misalnya kalian masih inget nih ya, Dewa Siwa muncul dengan bentuk yang ganas berupa Virabhadra yang motong kepala Daksha. Keenam, pas Dewa Siwa ngambil wujud sebagai awatara Saraba. Diceritain dalam Siwa Purana, itu terjadi ketika Dewa Siwa menjenakkan Narasimha yang merupakan awatara Dewa Wisnu. Ketujuh, sebagai Aswatama atau dikenal juga sebagai Vishpurusha yang muncul dari Dewa Siwa setelah Dewa Siwa ngambil hala-hala selama peristiwa pengadukan samudra itu tadi. Kedelapan, Dewa Siwa ngambil wujud sebagai awatara Durwasa di bumi buat ngejaga kedisiplinan alam semesta. Durwasa ini orang bijak yang terkenal karena temperamennya yang pendek alias pemarah dan agak rewel. Kesembilan, Dewa Siwa lahir sebagai Griyapati, yaitu anak dari seorang pemuja setia Dewa Siwa yang bernama Sucismati. Sucismati ini sangat menginginkan anak yang kayak Dewa Siwa. Anak itu kemudian lahir dan fasih dalam semua Weda, namun sayang harus mati muda. Dewa Siwa kemudian nyelamatin Griyapati dan jadiin dia sebagai penguasa segala penjuru. Ke-10, Dewa Siwa ngambil bentuk lembu atau Vrishaba. Ketika peristiwa pengadukan samudra, anak-anak Dewa Wisnu bikin keributan bagi para dewa. Vrishaba kemudian bunuh semua anak-anak Wisnu yang kejam. Ke-11, pas Dewa Siwa muncul ke seorang pria suku bernama Ahuk. Ahuk ini dan istrinya pemuja setia Dewa Siwa. Dewa Siwa pun ngunjungin mereka dalam bentuk Yatinat. Karena gubuk Ahuk kecil banget, gak bisa nampung Dewa Siwa yang nyamar sebagai tamu, jadi Ahuk mutusin buat tidur di luar. Sayangnya dia dibunuh sama binatang buas di luar. Istrinya mutusin buat bunuh diri, tapi diberkati sama Dewa Siwa bahwa mereka akan lahir sebagai Nala dan Damyati di kehidupan selanjutnya dan Siwa akan mempersatukan mereka. Ke-12, Dewa Siwa muncul sebagai Krishna Darshan buat ngajarin Raja Nabak pentingnya pencapaian spiritual dan keselamatan yang lebih tinggi dan nyingkirin keterikatannya supaya berhasil ngelakuin yajna. Ke-13, Awatara Bhikshu Varya, di mana Dewa Siwa terlahir sebagai pengemis buat nyelamatin anak yang malang. Awatara ini diceritain sebagai cara Dewa Siwa nyelamatin orang-orang dari bahaya. Ke-14, pas Dewa Siwa dan Dewi Parwati nyamar sebagai Indra dan Indrani buat nguji Upamanyu. Mereka menyuruh Upamanyu buat berhenti ngelakuin penebusan dosa dan berhenti menyembah Siwa. Tapi Upamanyu nolak dan tetap ngabdi ke Dewa Siwa. Dewa Siwa dan Parwati puas sama pengabdian Upamanyu dan berjanji buat selalu hadir di setiap pertapaannya. Dewa Siwa dapat julukan Sureswa karena nyamar sebagai Indra. Ke-15, pas Dewa Siwa ngambil bentuk Sutantarka waktu minta restu dari ayah Dewi Parwati buat nikahin anaknya. Ke-16, pas Dewa Siwa turun buat bunuh Asura bernama Muka yang nyamar sebagai babi hutan. Dewa Siwa ngambil bentuk
Kirat atau pemburu. Di situ dia ketemu sama Arjuna dan kasih dia Pasupata Astra. Ke-17 pas Dewa Siwa ngambil bentuk Awatara Brahmachari buat menguji keseriusan dan kesetiaan Dewi Parwati buat nikah sama dia. Ke-18 pas Dewa Siwa ngambil bentuk Yaksheswar dan minta para dewa buat motong rumput suci dan ngancurin kesombongan para dewa setelah mereka ngalahin para asura di peristiwa pengadukan samudra atau Samudra Mantan. Dan Awatara ke-19 yang terakhir yaitu ketika Dewa Siwa ngambil bentuk Avadut buat ngalahin kesombongan atau arogansi dari Dewa Indra. Nah, itulah penjelasan tentang Dewa Siwa yang arti namanya secara harfiah literally adalah keberuntungan, kesejahteraan, yang mungkin agak berbanding terbalik sama fungsi penggambaran Dewa Siwa sebagai dewa pelebur dan penghancur. Dari Awatara dan simbol penggambarannya sendiri bisa dilihat kalau Dewa Siwa tuh suka menolong dan menghancurkan kejahatan, ketidaktahuan, dan berbagai aspek negatif lainnya yang ada di dunia. Dewa Siwa ini adalah petapa besar juga ya, nggak ngelakuin segala kesenangan dan lebih milih berkonsentrasi sama meditasi sebagai sarana nemuin kebahagiaan sempurna. Kalian bisa lihat sendiri kan, dari ketiga Trimurti ini penggambaran Dewa Siwa tuh terkesan lebih sederhana, tapi megang peranan penting dalam penciptaan dan penghancuran alam semesta ini. Dia juga dikenal sebagai Mahadewa, yaitu dewa tertinggi setelah berhasil ngalahin makhluk-makhluk jahat yang ada di Tripura. Kisahnya ini ada dalam kitab Mahabharata. Di India mungkin ada ratusan kuil-kuil yang didedikasikan buat Dewa Siwa. Dia biasanya dipuja dalam bentuk Siwalinga dan juga kadang dalam bentuk Arca Siwa. Di Bali sendiri pemujaan kepada Tripurusha dalam konsep Siwaisme dilembangin sama Padmadana yang terbuat dari batu hitam. Ini mohon dikoreksi kalau salah ya. Dan ketiga Trimurti juga umumnya dipuja di Bali, di mana Pura Desa untuk Dewa Brahma, Pura Puse ditujukan buat Dewa Wisnu, Pura Dalam buat puja Dewa Siwa, sang dewa pelebur yang tempatnya ada di setiap desa adat di Bali. Oke, terima kasih yang udah koreksi hal ini sewaktu pembahasan Dewa Wisnu. Dan juga aku dan tim kami mohon maaf apabila ada kesalahan terjemahan atau pemahaman dalam penjelasan kali ini. Karena Hindu sendiri tuh penuh sama nilai-nilai filosofis yang mungkin bisa berbeda-beda pemahamannya di tiap orang. That's all about Dewa Siwa yang bisa aku jelasin, aku kasih tahu ke kalian. Jadi Trimurti sudah lengkap ya. Cuman aku akan tetap membahas Hinduisme, Mahabharata mungkin. Banyak di request Ramasinta sih. Ditunggu aja ya, karena masih numpuk nih requestannya. Senang banget, udah rutin bikin konten lagi. Semoga kalian gak bosan-bosan ya di sini. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye. Penghancuran dunia sama Dewa Siwa. Oh, salah, ulang. Penggambaran ke-10 Dewa Siwa ngambil sorry.